Selamat sore teman-teman Ngawi, gimana nih kabarnya guys? Semoga tetap semangat dan gak loyo ya. Meskipun mungkin seharian ini udah banyak aktivitas yang bikin capek. Nah teman-teman, welcome to Repot Perdana. Apa sih itu repot? Repot belajar kah? Repot kerja kah? Nah, enggak ya teman-teman. Tak kenal maka tak sayang, jadi kenalan dulu yuk sama repot. Repot adalah Erpin Education Podcast. Ini adalah sebuah program siaran langsung webinar seputar dunia pendidikan yang sengaja kita kemas dengan cara yang seru, asyik, dan juga santai. Pastinya relate sama kehidupan remaja masa kini, khususnya buat kita yang tinggal di Ngawi nih. Nah, Repot adalah podcast seputar pendidikan pertama oleh Erpin Foundation alias Rumah Pemimpin Indonesia Ngawi. Program ini juga akan ditayangkan di channel YouTube official Erpin nih. Buat teman-teman yang belum tahu, Erpin ini adalah sebuah yayasan pendidikan asli Ngawi yang mempunyai visi untuk mencetak, membimbing, dan mengawal calon pemimpin-pemimpin muda bertalenta dari Ngawi. Jadi, buat kamu yang pengen untuk berkembang dan jadi the next leader, come join us in Erpin Foundation. Nah, teman-teman, hari ini kita akan membawakan tema yang cukup dalam, tapi jangan khawatir, karena tetap akan santai kok, yaitu kendali diri. Ini arahnya kemana? Di sini kita akan ngobrolin gimana caranya remaja seusia kita bisa memegang kendali penuh atas masa depannya. Gak cuma ikut-ikutan arus, namun juga bisa meraih impian besarnya masing-masing. Nah, ngomongin soal beasiswa dan juga kendali diri, hari ini kita kedatangan narasumber yang bener-bener keren dan juga berprestasi. Asli dari Ngawi loh. Beliau ini adalah alumni SMA Negeri 2 Ngawi yang sekarang menempuh pendidikan S3 di Universitas Gadjah Mada lewat beasiswa PMDSU, Pendidikan Magister menuju Doktor untuk Sarjana Unggul dari Kemendibutristek. Keren banget kan? Masih muda, udah S3. Risetnya juga tentang terapi kanker lagi. Yuk kita sapa aja. Ini dia Kak Bilkis Zahra Nabila. Halo Kak Bilkis. Halo teman-teman semuanya, selamat malam. Selamat malam Selamat Kak. malam Kak Gimana Bilki. kabarnya Selamat malam, juga? Kak. Malam Kak Bilkis. Alhamdulillah baik. Ya, oke. Terima kasih ya Kak udah menyempatkan waktunya untuk berbagi-berbagi, mungkin berbagi ilmu dan juga yang lainnya bareng remaja Ngawi di Repot. Nah, Kak Bilkis, teman Ngawi kita di sini kan rata-rata ya masih usia remaja sekolah nih. Kalau kita intip CV kakak nih ya, dulu kan sekolahnya di Semada ya Kak ya? Betul, betul. Berarti kakak itu pernah ada di posisi yang kurang lebih sama lah. Sama teman-teman yang lagi nonton sekarang nih. Sama kayak aku juga anak Semada Kak. Oh, oke. Tingkat aku Nah, berarti. sama Kak. Jadi kita ada satu kesamaan nih. Nanti mungkin aku juga bisa kayak kakak nih ya. Amin, amin. Boleh cerita sedikit gak Kak? Siswa seperti apa Kakak Bilkis dulu saat masih SMA? Mungkin Kakak dulu tipe yang ambis gitu, yang pagi ketemu pagi belajar terus, atau mungkin yang santai-santai aja. Dan mungkin gimana sih pengalaman belajar setelah lulus SMA yang akhirnya bisa ngubah Kakak sampai di detik sekarang? Oke. Panggilannya sebetulnya Rara ya? Atau siapa nih? Afra Kak? Oh, Afra. Afra, Iya. oke. Sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih sih karena udah dikasih kesempatan untuk sharing sama teman-teman semuanya sebenarnya lewat Mbak Rara ya sebelumnya. Mohon maaf juga nanti kalau misalnya ke depannya ada keselimpet-selimpet karena ini sebenarnya pertama kali banget kayak ngobrol-ngobrol gini apalagi sama anak Ngawi langsung gitu. Hmm. Ah, Berarti kita kalau sama-sama perdana Kak. oh iya Sama betul kayak remote. banget. Remote-nya juga perdana ini berarti Iya. podcastnya. Oke. Kalau aku sendiri dulu pas SMA sebetulnya
bukan yang ambis banget atau gimana yang kalau dulu tuh zamanku ada kayak anak hits gitu kayak Hmm. terkenal banget oh ini kayak Mbak ini pasti kayak ini kayak gitu aku tuh kayak yang biasa banget gitu loh kayak mediocre gitulah sebetulnya karena sebetulnya aku bukan anak Ngawi asli jadi itu sebenarnya rumahku tuh kayak di perbatasan Ngawi gitu guys jadi kayak di kalau kalian tahu Kwadungan tuh agak ke sana dikit ke arah Magetan nah aku sebenarnya udah masuk Magetan gitu jadi ke Ngawi tuh ya hanya untuk sekolah aja sebetulnya dulu SMP SD-nya juga di Magetan gitu nah tapi karena memang di Ngawi sekolah SMA-nya, terus pas kuliah juga ikut forum mahasiswanya tuh forum mahasiswa Ngawi, jadi kayak ya lebih deket sama apa ya lingkungan Ngawi gitulah gitu. Nah pas SMA sendiri kayak ya karena apa ya mungkin karena aku sendirian juga dari SMP ku jadi kayak aku tuh nggak banyak temennya awalnya gitu ya temen-temennya pada akhirnya ya karena kenalan-kenalan aja di kelas karena temen sekelas gitu jadi eh gitu untuk pertemanan dan kayak apa ya kalau ambis atau enggaknya sebetulnya biasa aja jujur tapi bukan yang apa ya bukan yang nggak ngepentingin sekolah sama sekali juga atau kayak aku yang dari pagi ketemu pagi itu enggak tapi ya secukupnya lah karena aku merasa kayak ya aku sebagai siswa terus kewajiban aku yang pada saat itu ya maksudnya yang melekat ke aku adalah ya aku harus belajar gitu ya intinya pada pada saat itu aku taunya hanya belajar gitu cuman belajarnya juga bukan yang ngambis banget tiap hari belajar atau kayak pulang sekolah sampai malam gitu enggak paling dulu aku ya biasa sih ada tambahan-tambahan les kayak gitu lesnya pun juga kalau pas kelas 10 tuh aku masih les yang di guru gitu loh kalau dulu tuh aku sama Pak TS nggak tahu sekarang beliau masih udah pensiun atau belum terus baru pas kelas 11 ke 12 itu baru ngambil les yang paket gitu kayak misal aku dulu di Primagama kebetulan jadi kayak ini nggak apa-apa nyebut merek ya, maaf banget. Iya, Kak, nggak apa-apa, aman Lupa, aja. lupa. Gitu, jadi kayak cuman tambahan itu aja sih sebenarnya kalau lesnya juga cuman satu itu aja, satu paket gitu. Gitu sih. Berarti kakak dulu waktu di SMA itu belajarnya secukupnya aja, tapi tetap stabil gitu ya? Iya, betul-betul. Jadi kalau menurut aku bukan yang kayak gedu banget apa ya biasa bahasa Hmm. Indonesia gedu kayak beneran belajar tiap hari terus kayak mungkin kalau dulu tuh teman-teman yang ambis tuh mungkin yang kayak ikut-ikut lomba gitu. Nah, aku pun kayak lomba juga kayaknya nggak pernah ikut deh. Aku lombanya tuh juga bukan yang ke arah akademik gitu. Aku lombanya tuh dulu pernah ikut sekali FLS 2N itu doang dan itu kan nggak yang perlu belajar teori kayak gitu kan. Nah, terus ya belajarnya ya so far kayak ini sih, misal materi kelasnya apa gitu, terus misal ada PR ya dikerjain kayak gitu, atau aku nyalin catatan kayak ya udah disalin aja. Terus sama di les gitu, memang memang lebih banyaknya itu emang di les itu sih. Iya, berarti kakak itu mulai kayak aktif secara akademis itu malah di kuliah. Kalau akademis sebetulnya ini background pendidikanku dulu ya. Mungkin Mm-mm. aku sedikit cerita. Jadi kalau aku tuh kan dulu SD-nya MI kebetulan di dekat rumah. Nah itu memang apa ya dari dulu itu pernah kayak ikut lomba semacam olimpiade gitu sih. Terus di SD itu sekali gitu. Terus sebenarnya persiapannya kayak nggak yang gimana ya kayak tiap hari belajar terus ikut tambahan les-les gitu nggak gitu karena kayak nunjuknya guru tuh juga kayak mendadak gitu terus ya udah akhirnya Mm-mm. belajar cuma 3 hari tapi oh ternyata aku pas lomba kayak oh bisa ya kerjain berarti kayaknya aku nih lumayan lah gitu nah Iya. terus eh, uh, waktu itu akhirnya karena alhamdulillah sih pas SD kalian kayaknya pas SD pasti ranking satu semua nggak sih kayak merasa kayak gitu nggak sih maksudnya kayak SD tuh masih oke gitu lah Iya, masih kayak bisa lah ini bisa kan baru lah aja gitu. gitu. Nah, terus waktu itu akhirnya aku SMP-nya lanjut. Aku kebetulan dapat kesempatan untuk Axel juga SMP-nya. Jadi SMP ku tuh 2 tahun. Terus habis itu eh di situ mulai kayak yang belajarnya sebetulnya agak lumayan apa ya padat gitu karena kan memang kita masa
masa apa ya, masa studinya juga kayak lebih padat kan, dari yang 3 tahun jadi 2 tahun gitu. Jadinya memang mau nggak mau memang harus belajar. Tapi belajarnya pun juga kayak bukan yang apa ya, datang dari diri sendiri gitu. Paling belajarnya sebetulnya kalau ngerjain PR sih. Itu ngerjain PR tuh ya membuat aku selain ngerjain PR-nya aku juga belajar tentang materinya lebih dalam kayak gitu. Terus habis itu baru di situ kayak aku ikut lomba lagi, sebenarnya ikut Olimpiade Biologi juga tapi masih tarafnya kabupaten gitu. Nah itu mulai apa ya, yang agak deep gitulah belajarnya, yang beneran belajar di luar materi-materi yang ada di kelas kayak gitu. Nah pas SMA sebetulnya waktu itu juga pengen sih kayak ikut lomba-lomba lagi, tapi ternyata di Semada juga banyak yang lebih pinter gitu. Jadi oh ya udah gitu, aku fokus untuk bagusin rapotku aja sih waktu itu so far gitu. Oke. Nah, kita kan ini udah ngebicarain pengalaman belajar kakak pas masih SMA ya. Aku Mm-mm. penasaran nih kak, kalau misalkan setelah lulus SMA, terutama mungkin saat proses penelitian, S1, S2, S3, kan kakak selalu aktif ya penelitian. Kira-kira Mm-mm. gimana pengalaman belajarnya kakak di semua itu gitu? Oh oke. Jadi pas setelah lulus ya berarti. Kalau pas kuliah sebetulnya alhamdulillahnya itu adalah aku apa ya, masuk ke universitas lingkungan kuliah yang sangat-sangat mendukung sih menurutku. Di UGM itu lingkungan akademisnya sangat-sangat amat bagus banget gitulah. Mulai dari kalau dari materi kuliah sih sebetulnya aku rasa nggak akan jauh beda dengan eh, apa universitas-universitas lain kayaknya, karena aku juga belum mengalami yang di universitas lain gitu. Tapi eh, dari dosen yang memberikan itu juga aku merasa beliaunya sangat expert di bidangnya gitu. Jadi kita yang dengerin tuh juga kayak apa ya, mau gitu loh, kayak sebenarnya beliau lagi ngomongin apa sih kayak gitu. Jadi kita juga akan aware sendiri dengan materi yang diberikan kayak gitu. Terus habis itu kalau penelitian sebetulnya kalau di UGM tuh eh lumayan ini juga, kalau teman-teman tahu PKM, jadi program kreativitas mahasiswa gitu, lumayan apa ya, anak-anak UGM tuh sangat-sangat berlomba-lomba untuk ngajuin hibah itu, terus nanti apa namanya, kalau bisa diterima kan kita bisa melakukan penelitian gitu, walaupun skalanya nggak besar gitu, tapi ya karena lagi-lagi lingkungan akademik kita itu sangat mendukung. Terus sebetulnya dibilang kompetitif tuh bisa dibilang kompetitif sih, karena kayak dari satu univ aja kayak misal PKM tuh yang ngajuin bisa ribuan kayak gitu. Jadi kita tuh juga oh kan yang lain tuh lagi pada nyobain apa sih sebetulnya gitu. Jadi kita juga pengen nyoba-nyoba apa sih penelitian-penelitian kayak gitu. Terus habis itu kalau dari aku sendiri sebetulnya kalau eh, ikut-ikut penelitian pas S1 tuh masih agak meraba-raba banget, karena kan kita kalau PKM tuh kalau nggak salah semester 4 ya, semester 4 tuh kita beneran kayak baru 2 tahun kuliah, terus habis itu langsung penelitian. Itu sebetulnya agak masih ini sih, masih kayak gimana sih harus melakukan penelitian kayak gitu. Nah itu tuh masih masih meraba-raba banget gitulah gitu. Tapi karena lagi-lagi lingkungan tadi mendukung, terus kita juga mau nggak mau memang apa ya, harus membuka diri, kayak kita harus juga mau belajar gimana cara melakukan itu dengan ya udah diskusi aja dengan tim, diskusi dengan cutting atau dosen gitu, tuh menurut aku sangat-sangat membantu gitu sih. Wah, seru banget ya Kak pengalamannya. Ternyata semua itu tuh butuh proses, nggak cuman tentang kita bersaing tentang orang sama orang lain, tapi Mm-mm. juga gimana kita sendiri bisa menjaga kestabilan usaha kita dan mencoba banyak hal. Nanti dengan semua usaha tersebut, insya Allah semua anak, bahkan Dewi Ngawi dan daerah-daerah lain bisa tetap menjadi hebat. Nah, teman-teman Ngawi bisa contoh nih ya. Sekarang Kak Bilkis ini kan penerima beasiswa PMDSU ya di UGM. Yang dimana jalurnya itu pasca sarjana S2, S3 yang akselerasi juga ya Kak. Betul, betul. Nah itu kira-kira gimana ya seleksinya, prosesnya, dan apakah ketat nih dan butuh persiapan matang banget kan ya kira-kira? Kira-kira untuk teman-teman Ngawi yang punya mimpi besar meraih beasiswa untuk impian mereka nanti,
Apa saja yang harus disiapkan mungkin sejak sekarang atau mungkin nanti siap-siapnya pas di kuliah aja dan kira-kira gimana sih trik belajarnya yang efektif untuk melewati seleksi-seleksi tersebut? Oke, jadi kalau PMDSU ya sebetulnya kalau sebelumnya di sini yang kuliah berapa banyak nih? Boleh raise hand atau angkat Iya, tangan teman-teman gitu. yang udah kuliah resen. Oh, tapi rata-rata masih ini ya, masih kayak semester-semester awal gitu atau kayak udah pertengahan menuju akhir atau gimana? Iya Kak, kalau kebetulan kebanyakan dari anak Erpin itu masih semester-semester awal. Hmm, oke, oke. Sebetulnya kalau PMDSU karena dia pasca sarjana akan sangat apa ya bagus sebetulnya persiapannya ya ketika teman-teman udah menjalani kuliah gitu, terus teman-teman pas setelah menjalani kuliah itu sebetulnya pengen tahu pengennya apa gitu loh. Jadi karena kan PMDSU ini kan langsung S3 fast track gitu dan bukan hal yang mudah juga sebetulnya S2 langsung S3 dalam waktu 4 tahun kayak gitu. Kalau teman-teman yang SMA fokus dulu, menurut aku fokus dulu masuk ke universitas impiannya, kalau bisa di PTN-PTN terbaik biar teman-teman dapat kesempatan yang bagus juga gitu. Karena menurut aku masuk ke universitas yang sebetulnya apa ya level kayak udah kuliah aja tuh udah bagus gitu. Tapi kalau teman-teman bisa ke universitas-universitas yang bagus itu akan jauh lebih baik karena mereka kan otomatis lingkungannya juga lebih apa ya lebih established gitu, lebih bagus, kesempatan-kesempatan yang baik juga lebih banyak kayak gitu. Itu untuk teman-teman yang SMA. Nah, kalau misal yang kuliah ini menurut aku kalau misal masih semester-semester awal, teman-teman fokus dulu apa ya mungkin cari tahu gitu minatnya kan minatnya apa gitu. Kalau di biologi itu kebetulan kan kalau aku dulu walaupun jurusannya cuma satu ada minat-minatnya kayak gitu loh. Jadi teman-teman nanti ngambil minatnya tuh yang benar-benar sesuai dengan passion teman-teman kayak gitu. Terus habis itu setelah teman-teman mau apa ya tahu mau kemana dan memang kalau memang maunya itu adalah mau untuk kuliah lagi, teman-teman harus komit banget untuk dengan pilihan itulah setidaknya gitu. Karena sebetulnya beasiswa kan banyak ya, nggak hanya PMDSU aja gitu. Jadi menurut aku dengan teman-teman memilih untuk cari beasiswa itu teman-teman harus siap dengan semua kesempatan beasiswa yang ada kayak gitu. Sebetulnya kalau dibilang persyaratannya apa, rata-rata antar beasiswa itu persyaratannya mirip, teman-teman. Jadi kayak butuh TOEFL, terus butuh apa ya kompetensi akademik, jadi bisa kayak nilai TPA-nya aja atau teman-teman kalau di LPDP itu ada tes skolastik yang memang dari LPDP-nya untuk ngetes TPA teman-teman kayak gitu. Nah, ketika setidaknya dua ini mungkin ya sama kayak teman-teman kira-kira nanti pas pasca itu mau ngelakuin apa, mau arahnya kemana itu udah tahu karena biasanya yang ditanyain itu untuk menulis esai dan untuk bahan wawancara kayak gitu. Nah, kalau PMDSU sebetulnya PMDSU itu lebih relatif lebih mudah sebetulnya aku bilangnya daripada LPDP karena PMDSU itu nggak butuh esai kayak LPDP. LPDP itu kan butuh esai yang harus konstruktif banget kayak eh, pertanyaannya tuh banyak banget dan kalau misalnya banyak mentoring-mentoring itu pasti mereka kayak punya resep-resepnya gitulah kira-kira menyusun esai yang baik gimana harus ada pengabdian harus ada rencana pelatihan beberapa itu kayak banyak banget. Nah kalau PMDSU ini menurut aku lebih gimana ya kan kita pendaftaran itu sebetulnya langsung bidding ke pembimbingnya gitu namanya promotornya. Jadi biasanya kayak ada share list promotor yang akan dibagikan oleh PMDSU. Misal tahun itu promotornya siapa aja. Nah, itu barulah di situ teman-teman cari kira-kira promotor ini kepakarannya itu bidangnya sesuai nggak dengan minat yang akan teman-teman mau gitu nantinya. Kalau aku kebetulan waktu itu memang aku minatnya di biomedis, alhamdulillah juga promotornya ada yang dari biomedis, jadi kayak ya udah. Nah,
step selanjutnya sebetulnya adalah kita langsung menghubungi promotornya sebetulnya, tapi dengan ada bekal-bekal ya. Kalau aku sendiri kayak nyiapin CV, kemudian kalau misalnya memang ada sudah rencana penelitian ya disampaikan, tapi lebih baik mungkin kayak ya menyampaikan minat dulu kayak gitu. Terus sebetulnya sisanya administratif sih kalau PMDSU. Jadi daftar ke diktinya itu tuh lebih ke kayak syarat-syarat administratif ya, kayak aku lupa, misal surat pernyataan dan lain-lain itu. Terus baru nanti pendaftaran itu paralel dengan mendaftar di kampusnya gitu. Jadi memang agak beda sih dengan beasiswa-beasiswa yang lain. Karena PMDSU ini tuh harus daftar ke diktinya paralel dengan daftar ke kampusnya. Yang mana daftar ke kampus ini biasanya sudah atas izin promotor. Jadi misal aku ketok pintu gitulah, kayak Prof saya minat nih dengan penelitian panjenengan gitu. Saya mau eh, kuliah apa saya mau jadi mahasiswa bimbingan PMDSU bersama Bapak atau Ibu kayak gitu. Nah, kalau misal sudah dipersilahkan untuk beliau ya udah daftar aja. Nah, itu kita daftar ke laman diktinya sama di kampusnya. Nah, pendaftaran kampus-kampus itu kan sebetulnya mirip-mirip ya. Paling kalau daftar pasca sarjana itu yang diperlukan TOEFL tadi sama TPA, nilai TPA gitu sih. Oke, berarti untuk beasiswa, terutama mungkin PMDS ini yang kita perluin tuh dari TOEFL, juga nilai kita yang mungkin harus stabil atau harus bagus, dan Mm-mm. juga dari hal-hal lain mungkin tentang penelitian, apakah perlu Kak di PMDSU, dari S1-nya Oke, sendiri? Sebetulnya nggak wajib ya. Terus aku Mm-mm. mau jawab dulu yang nilai tadi itu sebetulnya kalau PMDSU itu minimal kalau PTN-nya udah akreditasinya A itu minimal 3,25 gitu. Tapi kalau turun ya nanti IPK-nya rata-ratanya bukan rata-rata kayak minimalnya naik gitu. Misal yang B tadi aku lihat IPK-nya ternyata minimalnya 3,5 kayak gitu. Terus tadi penelitian ya pertanyaannya ya. Iya. Kalau penelitian sebetulnya nggak wajib. Nah, itu tuh sebetulnya pertanyaan yang banyak banget aku dapetin sih. Kayak orang random DM terus nanya kayak harus punya pengalaman penelitian nggak ya Mbak? Kayak gitu-gitu. Sebetulnya enggak sih menurut aku. Karena apa namanya? Nggak ada syarat khusus yang benar-benar mengharuskan itu sebetulnya dari pedoman beasiswanya gitu. Tapi memang kalau misalnya teman-teman sudah ada pengalaman, terus misal ikut PKM tuh sebetulnya juga membantu dan bisa dimasukin CV kan, misal lolos pendanaan aja tuh udah bagus gitu. Terus misal teman-teman punya publikasi dari penelitian, at least skripsi itu kan sebetulnya penelitian juga. Nah, ketika nanti eh, alhamdulillah bisa dipublikasi itu bisa dimasukin CV juga. Nah, itu sebenarnya sebetulnya eh, pengalaman penelitian yang mungkin bisa dimasukkan. Tapi kalau dibilang wajib atau enggak, sebetulnya enggak gitu. Tapi gimana cara teman-teman menunjukkan minat dan niat yang baik itu tadi sih ke promotor gitu. Terus sama apa lagi ya? Oh, eh, kalau di promotor itu sebetulnya seleksinya tuh beda-beda. Jadi kayak ada promotor yang memang seleksinya agak dibilang bisa dibilang agak ketat gitu. Jadi beliau ada yang kayak ada tugas seleksi membuat esai atau apa. Nah, itu beliau biar buat jadi bahan pertimbangan beliau. Tapi ada juga sebetulnya yang simple banget, cuman kayak wawancara. Nah, itu teman-teman kalau misalnya memang nggak punya pengalaman penelitian sebelumnya bisa digenjot di wawancara itu dengan ya menyiapkan sebaik mungkin gitu. Terus kayak menunjukkan minat teman-teman bahwa teman-teman kayak mau banget belajar di topiknya beliau gitu. Gitu sih mungkin kalau penelitian. Tapi sebaik mungkin ya kalau misalnya itu tadi cari bekalnya adalah sejak S1 sih kalau teman-teman bisa apa namanya mencari banyak eh, bekal sebanyak mungkin kayak misal ikut PKM itu bisa banget diikutin. Kalau dulu tuh zamanku PKM. Sekarang kayaknya masih sih masih cukup prestisius juga kayak ikut PKM itu. Terus sekarang kan juga ada MBKM ya. MBKM aku nggak tahu sih kalau sekarang MBKM penelitian itu masih ada apa enggak gitu. Kalau aku zamanku dulu masih ada. Jadi bisa MBKM yang magang, bisa MBKM yang penelitian. Nah, itu aku ikutnya yang penelitian, tapi kalaupun magang, ya nggak apa sih, dimasukin aja gitu. Pokoknya sebanyak mungkin lah teman-teman cari bekalnya. Kalau aku tuh dulu menanamkan ke diri aku kayak secapek mungkin S1 tuh kayak kalau bisa semua dicobain, cobain aja gitu. Karena kita nggak tahu lagi kapan bisa nyobain dan S1 kan cuma sekali ya gitu. Jadi kayak kalau Iya.
bisa secapek mungkin ya secapek mungkin gitu sih. Oke, berarti untuk persiapannya tuh lebih ke mempersiapkan CV atau bekal-bekal yang mungkin bisa berupa organisasi, penelitian-penelitian, publikasi, dan juga yang lainnya ya, Kak ya? Betul, betul. Oke. Nah, kan berarti kakak itu waktu S1 di kampus sibuk banget ya? Mungkin dari ikut organisasi tersebut, terus publikasi jurnal-jurnal, dan juga yang lainnya nih. Gimana sih caranya Kak Bilkis untuk membangun sebuah rutinitas belajar yang baik, terutama bagi pelajar yang punya banyak kegiatan, mungkin dari organisasi atau ekstrakurikuler lainnya? Oke, kalau bagi waktu sebenarnya iya sih dulu kayak ikut organisasi juga lumayan menyita waktu juga, tapi hitungannya aku tuh masih yang di fakultas aja gitu loh. Kayak aku nggak tahu Hmm. sih teman-teman yang di univ bagi waktunya gimana. Pasti soalnya kayaknya sih akan lebih sibuk ya gitu. Kalau aku pertama mungkin kita tahu ini dulu kapasitas diri kita dulu. Jadi kayak kira-kira nih kayak mau ikut apa aja tuh juga harus dipertimbangkan loh dari awal. Kayak jangan semuanya diikutin untuk ya mengejar secapek mungkin tadi kan nggak harus semuanya diikutin ya. Tapi kayak kalau aku sih aku mending ikut satu atau dua terus ya udah aku all out di situ kayak beneran fokus di organisasi itu kayak gitu. Kalau kesibukan sebetulnya iya lumayan sibuk karena dulu aku kan BEM terus ada kelompok studi terus sama ya PKM itu penelitian sama kuliah. Kuliahku juga lumayan agak padat kalau di biologi itu. Kalau aku membagi waktunya itu tadi milih kayak nggak semuanya diikutin hanya yang memang aku minat di situ dan aku fokus terus habis itu ini tuh sebetulnya ini sih klasik banget jadi kayak harus menentukan skala prioritas sih jadi eh sebetulnya kan kalau dibilang sebenarnya kewajiban pertama ya pasti kuliah ya kayak kuliah dengan semua tugasnya itu pasti harus selalu didahulukan karena itu kewajiban kita sebagai mahasiswa gitu. Terus setelah itu kalau misalnya ada tambah-tambahan itu kayak organisasi atau event-event lain itu tuh ya harus kalau misalnya ada job desk yang berbarengan gitu dan kita juga ada apa ya jadi orang penting lah gitu istilahnya kayak jadi koor di situ atau jadi yang emang harus dikerjain nah itu menurutku itu tadi skala prioritas kalau nggak salah aku agak lupa eh ini sih kayak mana yang urgent dan penting atau mana kayak urgent nggak penting terus dia nggak penting tapi urgent terus dia nggak urgent tapi nggak penting juga kayak gitu jadi harus dilihat dipetakan lah kira-kira kegiatannya tuh kira-kira masuk skala prioritas yang mana kalau misalnya ternyata contoh dia urgent dan dia harus penting kehadiran kita di situ penting ya kita mengutamakan itu dulu gitu tapi kalau aku dulu eh itu kan untuk kegiatan-kegiatan itu ya. Tapi aku tuh kayak selalu gimana ya? Kalau dulu kan laprakku banyak banget kalau biologi ya. Hmm. Ya sebisa mungkin kayak lapraknya kelar dulu terus baru ngurusin yang lain kayak gitu. Jadi kayak biar akademiknya kayak nggak terlena dulu, terlena gitulah ketinggalan gitu jatuhnya. Gitu sih. Oke, berarti untuk membangun sebuah rutinitas yang baik, kita tuh harus terutama membangun sebuah skala prioritas ya, Kak ya. Mungkin Betul. dari hal-hal yang wajib kita lakukan, baru nanti ke bawah lagi apa mungkin yang nggak urgent gitu. Mm-mm. Oke, kan rutinitas itu emang sebuah kunci ya bagi kita untuk mendapatkan mungkin banyak prestasi. Tapi di balik pencapaian-pencapaian luar biasa kakak, mungkin dari tadi mendapat pendanaan PKM, terus nulis-nulis, di belakang semua itu pasti kan kakak juga pernah merasakan stres, capek, atau mungkin burnout ya. Nah, di sini kita membawakan tema kendali diri yang juga merupakan hal yang penting, Kak. Kira-kira, apakah menurut kakak kendali diri ini ialah sesuatu yang wajib dimiliki untuk anak-anak muda, terutama Gen Z ya, untuk bisa bertahan dan nanti kedepannya berkembang menjadi lebih baik. Dan gimana sih penerapan pengendalian diri itu di dalam kehidupan sehari-hari kakak sendiri? Oke, kalau pengendalian diri sebetulnya yang karena
aku ini sih merasa kayak dulu SMA ke kuliah itu masih ternyata walaupun kita merasa gede pada saat itu, terus pas dilihat sekarang di umur aku yang sekarang kayak oh ya dulu bocil banget sih gitu. Maksudnya kayak eh, tapi aku lumayan bersyukur karena waktu itu ya menurut aku yang penting dari pengendalian diri itu sih apa ya self control mungkin ya kayak entah emosinya, entah apa namanya kesibukannya juga, terus apa teman-temannya, kayak lingkungannya itu tuh juga sangat mempengaruhi sih. Jadi kalau kesibukan tuh ya tadi ya kayak kita harus memilah benar-benar mana yang pengen kita ikutin untuk memperkaya apa diri kita, self improvement kita kayak gitu. Terus kalau dari lingkungan juga kita harus sebetulnya nggak pilih-pilih ya, kayak dibilang pilih-pilih juga lebih ke mungkin kita pas kuliah pasti akan ketemu orang yang mirip-mirip lah gitu dan kayak yang nyamannya aja sama kita dan kalau misalnya ternyata mereka ada yang eh, kan bermacam-macam ya kalau teman-teman kuliah misal ada kebiasaannya yang kurang baik ya teman-teman sebisa mungkin jangan ikut-ikutan gitu kayak bangunlah idealisme itu di teman-teman mumpung kayak teman-teman nih kayak lagi apa ya living your life gitu loh jadi kayak sebisa mungkin teman-teman silahkan membangun identitas diri teman-teman yang itu tuh sangat-sangat apa ya kayak dari teman-teman banget jadi kayak nggak yang ikut-ikutan doang kayak gitu loh menurut aku. Sama oh mungkin ini sih pengendalian emosional tadi mungkin kalau aku ya sebetulnya hitungannya kan masih remaja atau apa ya dewasa awal gitu pasti ya kayak ada galau-galauan atau kayak pusing-pusing stres kayak gitu burn out karena tugasnya banyak kayak itu wajar banget kayak gitu ya pertama harus divalidasi perasaannya. Tapi jangan menurut aku jangan dibuat berlarut-larut karena apa ya kayak nantinya takutnya malah menyedot energi teman-teman untuk hal yang nggak semestinya gitulah kayak nggak untuk hal-hal yang nggak penting kayak gitu jadi fokuskan energi teman-teman kalau misalnya punya energi yang sangat besar saat ini ya disalurkan untuk hal-hal yang baik-baik aja gitu ikut organisasi kayak all out di situ event semuanya kepanitiaan ikut aja itu nggak apa-apa gitu sih menurut aku. Oke, berarti meskipun kita itu harus mencoba banyak hal, tapi kita kayak harus masih punya prinsip dan juga idealisme kita sendiri, biar kita tuh enggak ikut-ikutan arus yang mungkin kadang nggak baik lah ya. Dan juga selain itu kita tuh juga harus tetap tahu batas kita sampai mana, biar kita juga nggak burn out sendiri. Iya betul banget. Nah, kira-kira dalam proses panjang kakak nih dari S1, S2, S3, kira-kira ada nggak sih kebiasaan kecil atau small habits gitu lah ya, yang mungkin remeh tapi ternyata itu memiliki pengaruh yang besar nih terhadap perkembangan dirinya kakak. Mungkin dari habits belajar atau habits yang lain gitu kak. Oh oke, kalau small habit sebenarnya apa ya? Aku juga agak bingung kalau ditanyain itu. Soalnya mungkin ini sih kayak tahan untuk kebiasaan-kebiasaan yang baik aja gitu. Karena untuk mempertahankan kebiasaan-kebiasaan baik itu kan pasti banyak banget ya godaannya. Kalau dulu aku dari SMP SMA itu ya karena memang fokusnya belajar, godaannya pasti kayak main lah atau ikut-ikutan sana sini kayak gitu. Tapi karena memang waktu itu ya harus apa menurut aku kayak fokusnya belajar ya udah belajar aja kayak mempertahankan untuk suka belajar itu kayak gimana kita bisa all out atau bisa apa namanya maksimal lah totalitas dengan apa yang kita kerjakan itu yang menurut aku cukup membantu banget untuk aku sekarang gitu karena ternyata untuk S2 S3 ini kan
long journey banget, kayak panjang banget menurut aku, dan tuntutannya banyak kayak gitu. Terus kerjanya juga bukan hanya untuk tesisku sendiri, untuk disertasiku sendiri, tapi kayak banyaklah kerjaan sana sini yang memang oh ternyata secara tidak langsung dibebankan juga ke aku kayak gitu. Tapi gimana caranya aku bisa menyelesaikan tugasku itu sendiri, itu kan jadi tanggung jawabku sendiri. Jadi kayak aku konsisten aja dengan kebiasaan-kebiasaan baik yang memang harus aku apa ya, menurut aku kayak kebiasaan untuk belajar, kayak menyelesaikan tugas sebaik mungkin, itu yang eh, membantu banget untuk menyelesaikan apa yang menjadi tanggung jawab dan pilihan aku itu tadi yang dari awal gitu. Berarti tuh yang penting kita harus menyelesaikan apa yang perlu kita selesaikan dulu sebelum kita mau mungkin melakukan hal-hal lain kayak mungkin ekspor dan lain-lainnya ya Kak ya. Iya, sama kayak itu tadi sih, temukan kayak misal teman-teman kira-kira misal kebiasaan-kebiasaan baik tuh, kalau tadi aku mencontohkannya adalah kebiasaan untuk tahan belajar gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman strength-nya di situ ya kayak ditahan aja untuk kuat belajar, capek belajar kayak gitu. Jadi jangan sampai kebiasaan-kebiasaan baik yang sudah teman-teman bangun, misal dari SMA wis belajarnya oke banget sebenarnya gitu. Tapi nanti pas kuliah karena kesibuk, karena sana sini, jadi kayak ini tadi hilang apinya, teman-teman tadi itu hilang. Jadi menurutku itu yang harus dijaga, kebiasaan-kebiasaan baik yang memang sudah dari dulu ditanamkan teman-teman itu sebisa mungkin tetap dijaga gitu, karena ya akan membantu kok menurut aku di kedepannya, di masa depan gitu. Luar biasa. Daging semua nih ya teman-teman ilmunya. Nah, nggak kerasa kita tuh udah ada di bagian akhir sesi obrolan utama. Nah, sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab atau Q&A. Jadi buat teman-teman yang mau nanya, boleh langsung raise hand ya. Oke, ini ada dua. Mungkin bisa kita mulai dari Kak Ardita dulu. Baik, terima kasih Afra atas kesempatannya. Halo, salam kenal Kak Bilkis. Saya Ardita Pramestira Gita Cahyani, mahasiswa Salam Ilmu kenal. Komunikasi dari UNESA. Nah, Oke. ya, Unesa Kakak mana, tadi kan Ardita? Sorry, sorry. saya UNESA Kampus 5 kebetulan, Kak, Kampus 5 tuh di mana? Di Surabaya atau di di Magetan? Magetan. Ya, Oh, oke. Semester berapa sekarang? ini sekarang semester 2 menuju semester 3. Ah, keren, Baik, keren. tadi Kak Bilkis kan sempat mention tentang PKM ya. Ada Mm-mm. lumayan sering juga disebutkan sama Kak Bilkis. Nah, kira-kira kenapa sih Kak Bilkis itu menekankan untuk kami sebagai mahasiswa ikut PKM? Nah, di UNESA sendiri itu hampir semua mahasiswanya ikut PKM dan kebetulan di semester kemarin saya belum lolos PKM itu, Kak. Ya, Oh, dan berarti di nyobanya di ilmu semester komunikasi, satu ya? iya, semester 1 saya udah nyoba Keren. PKM dan itu kan tim ya, Kak. Saya ada Mm-mm. ya ada 3 teman tim dan kebetulan belum diloloskan. Tapi nanti insya Allah semester depan saya juga akan mencoba lagi. Itu kira-kira Kak Bilkis kenapa kenapa merekomendasikan itu? Dan di ilmu komunikasi sendiri memang tugas-tugasnya banyak sekali untuk melakukan research, terus bikin jurnal, artikel dan lain sebagainya Hmm. gitu, Kak. Menurut aku karena ini sih, itu eh, apa ya, kayak membantu banget untuk nanti misal kalau aku dulu karena eksperimental banget ya, aku tuh kayak biologi kan eksperimen-eksperimen gitu, jadi skill labs kayak gitu-gitu tuh sebetulnya kebantu banget dengan ikut PKM dulu. Kan aku dulu ikut PKM semester 4, terus skripsian kan lebih ke semester 7 8 gitu. Jadi ketika kita kayak udah punya skill di awal, kalau aku skill labs, mungkin kalau Ilkom beda lagi skillnya, nah itu nanti skripsinya akan kayak jauh lebih mudah gitu. Terus ini juga sih familiarisasi kayak gimana betulnya ngerjain riset gitu. Karena kan kalau misal ya walaupun kita di kuliah kan pasti diarahkannya ke sana karena kita kan semua akan ngerjain skripsi gitu. Tapi semua orang kan belum pernah, gimana ya, belum belum semua orang, belum tentu semua orang pernah ngerjain penelitian gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman bisa kayak latihan dulu lah istilahnya dari PKM itu, ya menurut aku sangat recommended untuk skripsinya pertama. Terus untuk CV juga oke banget. Terus untuk apa ya, kayak
teman-teman ini sih lebih ke kayak sebenarnya itu seru banget sih menurutku karena eh, mencari tahu kayak hal baru yang bener-bener idenya tuh dari teman-teman kayak gitu loh. Jadi mengembangkan pola pikir teman-teman juga gimana kerja tim, gimana caranya ngedesain penelitian, gimana caranya berpikir kalau misalnya ada masalah itu sih sebetulnya yang sangat-sangat membantu makanya sangat direkomendasikan. Keren kalau Ardita udah nyoba dari semester 1 berarti kan udah familiar banget. Kalau dulu tuh aku semester 4 bahkan baru nyoba karena belum tahu gitu kayak penelitiannya tuh arahnya harus kemana, kita harus meneliti apa. Tapi kalau misal dari semester 1 udah nyoba itu ya semoga nanti berarti di tahun berikutnya akan jauh lebih matang ya karena kan udah pernah bikin proposal berarti gitu. Amin. Iya, semoga Kalau lolos. boleh tahu Kak Bilkis tadi prodi S1-nya apa Kak? Aku dari biologi kebetulan. Oh, oke. Hmm. Nah, tadi sempat juga, ini ada satu pertanyaan lagi, boleh Kak Bobo. sekalian atau oke. Tadi Kak Bilkis sempat mention tentang cara kita kontrol diri, kemudian belajarnya Kak Bilkis untuk mengontrol kestabilan kita belajar gitu ya Kak. Itu waktu S1 Kak Bilkis memang ambis untuk belajar setiap hari atau gimana? Enggak sih, kalau ambis jujur enggak masih banyak teman-temanku yang jauh lebih ambis gitu karena Mhm. aku kerjaannya enggak kuliah doang kan kayak aku di BEM juga lumayan alhamdulillah lumayan aktif gitu jadi kayak kerjaan organisasi itu juga banyak banget gitu jadi kalau misalnya mau Hmm. belajar tiap hari gitu juga bisa melaprak tepat waktu aja tuh udah cukup baik banget gitu loh. Terus kalau misalnya belajar ya kayaknya lebih banyak pas waktu-waktu mau ujian ya itu baru kayak belajarnya dikejar gitu sih. Tapi menurutku nggak apa-apa asalkan kayak pas kuliah teman-teman tuh sebisa mungkin paham gitu materinya. Karena kalau misalnya pas kuliah itu beneran dengerin terus nanti yang besoknya nggak belajar lagi ujian tuh tinggal kayak ngulang dikit lagi gitu loh jadi kayak ya itu menyicil belajarnya dari kuliah itu sebenarnya. Kalau habis enggak santai. Aku santai banget dulu. Aku hahihi po. Oke, siap. Ini relate banget sama saya. Semoga nanti saya juga bisa kayak Kak Bilkis. Amin, amin. Semua Semangat. pengen jadi kayak Kak Bilkis ya. Terima Amin. kasih Kak Bilkis ilmunya. Terima Terima kasih kasih juga. jawabannya. Semangat. Oke, terima kasih Kak Dita atas pertanyaannya. Nah, selanjutnya kita move ke Zibran. Dan tempat dipersilahkan untuk bertanya. Oke, baik. Terima kasih Afra. Selamat malam Kak Bilkis, Afra, dan teman-teman semuanya. Selamat malam. Perkenalkan, nama aku Fatahila Zibran Diki Pratama, bisa dipanggil Zibran. Aku sekarang calon mahasiswa baru S1 Ilmu Hukum, UNESA juga, Uh, dan sama-sama Kampus 5 Magetan bareng Kak Ardita. Tadi aku Keren. sempat sempat ini sih, sempat kayak, oh ternyata Kak Bilkis dulu juga akselerasi. Kebetulan aku Mm-mm. juga waktu SMP, MTS ya Kak, aku dulu juga Iya. akselerasi. Oh, di mana Waktu MTS-nya? Sorry. aku MTSN 4 Ngawi, ada di Gentong Parang. Oh. Oh, Iya, iya, iya. Aku juga tapi kan MTS, tapi waktu Magetan. MTS 1 Magetan ya Kak. Betul. Iya, kalau mungkin waktu Kak Bilkis itu masih akselerasi, kalau waktu Zibran ini sudah SKS Kak, Sistem Kredit Semester. Hmm, Jadi, iya, angkatanku terakhir yang akselerasi setelah itu iya, SKS. nah kan di MTS aku kan ikut SKS juga Kak. Jadi kan emang bener-bener padat ya 2 tahun itu dan apa ya hasil culture atau kegiatan kita tuh kayak yang serba cepat tuh udah tertanam gitu sehingga waktu Alia juga Zibran dapat kesempatan untuk ikut SKS lagi kedua kalinya. Oh, Nah, ini kan program PMDSU ini kan kayak sama-sama cepatnya juga sama program SKS. Jadi kan udah ngerasain gitu. Jadi kira-kira program PMDSU ini pace-nya tuh secepat waktu akselerasi atau SKS atau dia ini lebih terkesan santai, Kak. Terus sebenarnya aku juga mediocre, Kak, dulu. Jadi aku pengen apa-apa tuh serba bisa dan pengen menguasai semuanya. Tapi semakin kesini semakin kayak kelihatannya aku harus fokus satu hal gitu. Sedangkan PMDSU ini kan juga kayak risetnya juga bagus kan, Kak. Maksudnya harus ditekankan gitu. Terus objektifnya PMDSU ini apakah hanya di risetnya saja atau harus kayak punya novelty yang luar biasa dan ada inovasi realnya gitu loh Kak.
Jadi misal kayak ada risetnya secara teoritis ada, terus praktisnya itu apakah benar-benar harus direalisasikan atau ada penelitian-penelitian berikutnya Kak, seperti itu. Dan kalau aku dengarkan berarti pertanyaan ada dua ya, kayak pace terus sama kayak objektif dari PMDSU itu gimana gitu. Kalau dari pace sebetulnya menurut aku karena beda, maksudnya kalau SMP SMA kan masih pendidikan dasar yang wajib banget gitu kan, kayak sekolah lah gitu. Kalau misalnya PMDSU kan udah lebih ke kuliah dan ada gelarnya gitu. Kalau dulu aku kan SMP ya kebetulan itu menurut aku pace-nya kalau dari 1 sampai 10 ya 7 lah menurutku. Nah, kalau PMDSU ini karena dia S2 S3 sebetulnya nggak bukan bukan pace ya, kayak pace-nya ya sama-sama cepet cuman bebannya sih kayak bebannya Masya Allah, tabarakallah gitu. Kalau kalau apa namanya kalau dulu SKS kan sebetulnya kayaknya ini nggak sih kayak pasti akan lulus nggak sih kalau SMP sama SMA gitu. Jadi kayak ya belajarnya aja dipadetin tapi kayak kelulusan kamu pasti akan terjamin kok dengan sekolah gitu. Karena juga reputasi sekolah ada kan kalau misalnya ternyata udah SKS tapi nggak lulus gitu. Jadi pace-nya menurut aku jauh lebih gampang di sekolah karena udah jelas kan kayak kurikulumnya ini kamu belajarnya mata mata pelajarannya ini kayak gitu. Ujiannya juga jelas ini materinya ada, bahkan kan kalau ujian ada kisi-kisinya kayak gitu. Itu menurut aku sangat membantu kalau di sekolah. Nah, kalau di kuliah ini, kan kuliah kan karena gimana ya, kuliah S1 aja tuh fleksibel banget sebetulnya. Kayak kita mau ngambil mata kuliah apa kan tergantung kita butuhnya apa sebetulnya. Kalau udah di semester-semester akhir, kalau semester awal ya mungkin masih dipaketin. Tapi kalau semester-semester akhir tuh beneran kayak keputusannya tuh di kita banget gitu. Makanya kayak dosen tuh sebenarnya kayak eh ya nggak terlalu cawe-cawe banget gitu. Walaupun memang kalau dibandingkan dengan S2, S3, S1 tuh masih diurusin banget gitu. Nah, kalau S2, S3 ini kayak apa ya, kalau misalnya tadi udah S1 tuh udah dibebankan ke kamu sendiri, kayak S2, S3 ini lebih lagi gitu. Jadi kayak kamu lulus kapan itu kayak ya terserah kamu pace-nya tuh ngerjainnya kayak gimana kayak gitu. Terus itu sih kalau misalnya buat pace. Jadi kayak menurut aku levelnya udah beda dan mungkin kalau kuliah ini lebih ke beban karena apa namanya kita yang dikejar gelar dan untuk mencapai gelar itu kan kayak harus ada syaratnya. Misal S2 itu harus kelar tesis dan submit publikasi dan lain-lain. Kalau S3 harus punya 2 publikasi gitu sih. Jadi kayak bebannya itu. Jadi beda kalau misal dibandingkan agak nggak terlalu apple to apple gitu. Terus untuk yang pertanyaan kedua, tadi tujuan ya, tujuannya kalau PMDSU itu lebih ke penelitiannya atau harus ada novelty-nya apa enggak gitu. Betul nggak sih? Betul Kak. Oke. Sebetulnya penelitian iya banget sih karena kan memang gimana ya kalau eh, memang kalau di Indonesia kayak apa namanya buat mencapai atau mendapatkan gelar kan ya kita dari ngerjain tesis dan disertasi. Tesis dan disertasi itu kan juga hasil penelitian, skripsi pun juga sama gitu sebetulnya karena untuk mendapatkan gelar S1 ya kita harus melakukan penelitian. Jadi memang eh, penelitian itu masih jadi core banget gitu lah. Kalau S1 mungkin ditambah dengan course-nya yang atau kuliahnya yang banyak gitu. Jadi sebetulnya beban penelitiannya masih belum terlalu banyak dibandingkan dengan S2 sama S3. Nah, kalau S2 itu kalau S2 sebetulnya kayak 1 tahun kuliah, 1 tahun penelitian sih sebetulnya apa plannya kayak gitu. Nah, kalau misalnya novelty itu kalau S2 belum masih terlalu ditekankan. S1 pun juga. Nah, S1 tuh asalkan teman-teman udah melakukan penelitian tuh udah lulus gitu loh. Nah, kalau S2 ini mungkin agak sedikit lebih tinggi levelnya, mungkin variabelnya lebih banyak. Kalau ngomongin variabel penelitian kayak misal di S1 kayak nguji cuma 2, di S2 tuh ngujinya bisa sampai 4 variabel kayak gitu. Tapi novelty belum terlalu ditekankan. Nah, kalau novelty itu lebih ke S3 sebetulnya. Jadi teman-teman beneran harus membawakan penelitian yang ada novelty-nya kayak gitu. Walaupun sebetulnya novelty penelitian tuh bukan kayak, wah aku menemukan teori baru gitu. Atau kayak
aku menemukan suatu produk atau prototipe baru kayak gitu tuh nggak juga yang harus ke arah sana sih. Jadi kayak eh bisa dalam kayak bidang teman-teman aja itu novelty-nya apa gitu. Jadi kalau S3 memang ditekankan di novelty itu. Tapi sebetulnya kayak ngomongin tentang novelty dan lain itu nggak hanya untuk beasiswa PMDSU aja gitu. Jadi itu ya kayak standar kuliah S1, S2, S3 itu ya kayak gitu. Jadi mau ikut nanti beasiswanya LPDP, PMDSU ya semuanya akan seperti itu sih. Tapi memang kalau PMDSU karena kita percepatan, kita tuh lebih fokus ke riset kita karena biasanya riset kita itu terusan S2 sekalian risetnya untuk S3 gitu. Jadi kayak memang gambaran penelitiannya tuh harus panjang dan jelas begitu dan memang sejak awal berarti harus menentukan novelty karena akan dipakai sampai S3 gitu. Walaupun di perjalanan tidak memungkiri bisa ganti ya, ganti topik penelitian itu bisa juga gitu. Terima kasih Kak Bilkis, luar biasa insight-nya. Jadi tadi itu risetnya juga ada, terus harus menentukan novelty dari awal ketika mendaftar PMDSU ini ya Kak. Mm-mm. Satu lagi ya Kak, boleh ya? Boleh, boleh, boleh. Kira-kira kira-kira waktu menentukan novelty itu karena Kak Bilkis kan di bidang biologi ya, kira-kira apa yang mendasari untuk ambil studi di cancer gitu? Terima kasih. Oke. Jadi ngomongin ini ya, tapi penelitian. Tapi semoga masih relate dengan teman-teman karena takutnya kayak terlalu spesifik. Tapi kalau aku dulu biologinya itu memang fokusnya awal-awal kan biologi molekuler, biokimia gitu. Jadi kalau biologi kan sebetulnya banyak ya kayak bisa ke kayak lingkungan, terus bisa ke fisiologi hewan dan tumbuhan. Nah, aku tuh memang kebetulan lebih fokus ke biologi molekuler sama bioteknologi dan semacamnya itulah gitu. Jadi memang pertama latar belakangnya itu. Terus habis itu pas S2 sebetulnya ada pilihan lah kayak mau biotek atau biomedis. Sebetulnya biotek pun bisa kayak ngomongin medis-medis gitulah arahnya ke kesehatan tuh bisa. Tapi waktu itu karena kayak pengennya kayaknya lebih apa sih spesifik banget ke kesehatan jadi ngambilnya biomedis gitu. Terus kenapa ngambil cancer sebetulnya karena novelty untuk cancer atau penyakit kanker itu masih sangat banyak banget ya celahnya gitu kayak sebetulnya kalau sekarang itu kan pengobatan yang benar-benar bisa menyembuhkan terus clearance sembuh total itu kan masih kayak sedikit dan kanker kan juga banyak banget dan itu obatnya tuh beda-beda gitu. Terus apa namanya? Kebetulan aku pas riset S2 itu tuh kanker payudara tapi subtipe yang memang dia tuh apa namanya kayak belum ada obatnya gitulah karena dia kayak eh, keren banget lah sel kankernya tuh nggak mati-mati gitu istilahnya. Nah itu cari novelty-nya ya dengan baca-baca sih sebetulnya dari kuliah kayak banyak sih insight-nya dari penelitian-penelitian aku sebelumnya itu juga kayak oh ternyata kayaknya bisa nih celahnya di sini terus kita kayak ya udah mau ngide apa untuk treatment untuk si kankernya itu yang itu jadi novelty karena memang pengobatan untuk kanker yang aku mau itu tuh belum ada gitu sih. Terima kasih banyak Kak Bilkis. Semoga dapat mengikuti jejaknya di PMDSU, studi ilmu hukum. Amin, Amin. amin, Terima kasih amin. Kak. Iya, semangat. Oke, next ya. Kita langsung ke Alia. Bisa langsung bertanya. Sebelumnya untuk Alia, mic-nya belum. Oke, terima kasih. Halo Kak, perkenalkan aku Alia Hilfi Azhara yang sekarang menjadi calon mahasiswa dari Ilmu Komunikasi UNESA Magetan juga. Pertanyaanku sih lebih ke hal-hal teknis ya. Kebetulan aku baru dengar pertama kali ada beasiswa yang namanya PMDSU. Nah, di PMDSU sendiri itu ada nggak sih atau batas usia atau jurusan tertentu, jurusan apa saja yang ada atau ada aturan tertentu gitu yang harus diikuti oleh penerima beasiswa ini, gitu Kak. Oke, makasih Alia. Berarti baru mau masuk ya? Oh, kalau aku mau menjawab.
Jadi kalau PMDSU itu sebetulnya beasiswanya agak gimana ya guys? Spesifik banget lah. Kalau 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 teman-teman tahu LPDP itu teman-teman bisa daftar di hampir semua jurusan. Apalagi kalau di Indonesia tuh semuanya hampir bisa. Baru kalau misal di luar negeri itu ada kayak PTN-PTN tertentu yang memang bisa daftar di situ. Nah kalau PMDSU itu lebih ke ini sih. eh yang tadi aku sebutin bahwa di awal pasti akan di-share list promotornya itu sebetulnya sudah dengan kepakaran beliau kan. Nah, biasanya juga disertakan beliau ini nantinya prodinya apa sama prodi S2 dan S3-nya itu apa gitu. Jadi memang ada list-list prodinya begitu. Nah, memang sampai sejauh ini sih yang batch kan sekarang pembukaan batch 10 ya yang 2026 itu memang dari sampai 1 sampai batch 10 itu mostly prodinya adalah prodi-prodi saintek gitu. Mungkin karena backgroundnya Indonesia masih kekurangan saintis ya kayak peneliti-peneliti S3 yang sampai S3 terus bidangnya STEM itu tuh masih kurang. Tapi ada juga di beberapa batch yang memang dia ada ini jurusannya gitu. Jadi eh, jurusannya memang sudah ditentukan dari awal dari diktinya kayak bahkan dikti itu tuh menentukan promotornya gitu loh. Jadi promotornya kayak bisa ditunjuk atau memang dosen tuh daftar kayak pengen jadi promotor PMDSU gitu. Nah, kalau misalnya ditunjuk itu kan juga berarti kan sudah prodinya sudah ditunjuk, promotornya juga sudah ditunjuk kayak gitu. Terus kalau batasan usia sebetulnya kalau sekarang itu kan PMDSU ada yang PMDSU terapan sama PMDSU yang biasa. Kalau aku tuh PMDSU biasa karena PMDSU terapan tuh baru tahun ini yang baru mau buka ini. Kalau yang PMDSU biasa itu usianya tidak lebih dari 25 tahun. Jadi kayak 24 plus itu tuh masih boleh. Dan berarti kan kalau misalnya 25 plus itu biasanya adalah teman-teman yang fresh grade gitu. Jadi entah maksimal 2 tahun setelah lulus atau ya kurang atau lebihnya gitu karena memang batasan usianya 25 tahun itu. Tapi kalau misal teman-teman profesi, misal perawat, dokter atau farmasi, nah itu bisa sampai 27 tahun kalau teman-teman sudah ada ijazah profesi gitu lah. Kalau farmasi kan berarti dia jadi farmasis ya, jadi apoteker kayak gitu. Kalau dokter ya jadi dokter kayak dapat DR-nya itu. Nah, itu bisanya daftar sampai usianya 27 tahun. Tapi kalau yang PMDSU terapan itu yang tahun ini baru buka itu karena terapan sepertinya nggak ada pendidikan profesi ya, jadi maksimal ya 25 tahun itu gitu. Apalagi ya, mungkin ada yang kelewatan belum dijawab nggak Alia? Udah, Kak. Terima kasih banyak atas Oke, informasinya. semangat. Semoga nanti ini sih teman-teman kan di sini banyak yang sosum kayak ilkom, terus ilmu hukum. Semoga nanti pas zamannya teman-teman kayak banyak apa ada prodi hukum atau prodi yang sosum-sosum itulah yang buka atau memang nanti kebijakannya bisa diperbarui lagi mungkin lebih luas cakupannya gitu. Atau ya nyoba dengan beasiswa lain juga oke banget sih LPDP juga masih prestige banget. Oke, mungkin ini dari teman-teman last question Kak Ulfi ya. Halo Kak Ulfi. Halo, Afra. Oke, bisa langsung ya Kak? Oke, sebelumnya selamat malam Kak Yuki. Teman, mohon maaf sebelumnya belum bisa on cam karena kondisinya tidak memungkinkan. Jadi, perkenalkan saya Ulfi Freda Salsabila, insya Allah menjadi calon mahasiswa baru Prodi Teknik Informatika Universitas Airlangga. Hmm. Jadi pertanyaan saya, Kak, tadi kan Kakak sempat cerita kalau timeline menuju PMDSU itu berjalan cukup cepat dan tentu tanggung jawab serta bebannya juga semakin besar. Boleh nggak sih Kak sharing tentang studi plan Kakak selama kuliah, mulai dari bagaimana Kakak mengatur akademik, organisasi, riset, hingga persiapan lainnya sampai akhirnya bisa melanjutkan S2 melalui PMDSU ini. Menurut Kakak, faktor atau kebiasaan apa yang paling berpengaruh dalam perjalanan tersebut? Sekian Kak. Oke, boleh langsung dijawab aja ya berarti, Afra. Oke. Kalau studi plan sebetulnya dari yang sudah diceritakan tadi ya sebetulnya kayak
Kalau misal mau di breakdown per semester, sebetulnya kalau semester awal-awal tahun pertama itu masih fokusnya, kalau aku pribadi masih fokus untuk menyesuaikan diri gitu, karena anak kabupaten tiba-tiba kayak ke top 3 itu tuh menurut aku dulu agak agak surprise, terus agak kayak harus gimana gitu, kayak banyak banget orang pinter gitu, kayak itu lebih nggak apa-apa kalau misalnya 1 tahun pertama untuk menyesuaikan diri gitu nggak apa-apa, terus sambil mengamati kira-kira next year apa ya yang bisa diikutin gitu. Nah terus pas tahun kedua ketiga itu baru kayak mencoba banyak hal sih, utamanya kayak lebih ke organisasi sebetulnya yang pertama dicoba. Jadi sebenarnya kalau aku ikutnya dulu BEM sama ada kelompok studi. Sebenarnya itu rekrutmennya udah dari tahun pertama, tapi kayak tahun pertama tuh masih kaderisasi-kaderisasi gitu. Jadi kayak belum yang involve banget di organisasinya gitu. Jadi masih pendaftaran gitulah. Pas tahun kedua baru kayak bener-bener terlibat kayak nyusun proker, terus apa namanya, gimana berorganisasinya itu ya baru di tahun kedua itu. Nah, di tahun kedua ini juga yang jadi aku apa ya mulai pengen coba selain organisasi gitu. Jadi kayak udah capek mungkin kayak organisasi event terus kayak apalagi yang bisa dicoba. Terus akhirnya di tahun ketiga keempat itu banyaklah mencoba penelitian-penelitian sebenarnya kayak PKM, lomba kayak gitu-gitu tuh mulai nyobanya adalah di semester di tahun ketiga, tahun keempat sebetulnya karena ini juga sih karena bekal ilmunya kan sudah cukup apa ya, sudah cukup untuk memulai atau kayak mikir penelitiannya tuh mau gimana karena mungkin kalau tahun pertama tahun kedua tuh kayak masih meraba-raba gitu kan kayak materi kuliah tuh kayak kalau misal harus dijadiin penelitian tuh kayak mana itu masih belum dapat, tapi kalau di tahun ketiga keempat karena bekalnya sudah cukup jadi bisalah untuk nyoba-nyoba penelitian itu, walaupun di tahun ketiga keempat ini juga masih nyambi-nyambi organisasi juga, tapi udah lebih jauh tinggal lebih sibuk lah daripada yang tahun kedua gitu sih kalau study plan. Nah, terus sebetulnya kalau aku memutuskan untuk sekolah lagi atau enggak itu tuh eh last ini banget sih kayak udah hampir mau lulus gitu lah baru kepikiran sebetulnya pas skripsian baru kepikiran kayak nah di sini skripsi kayak mau ngapain ya kayak gitu. Terus ya kalau misalnya mau dicabangkan pilihannya ya cuma ada dua gitu, mau kerja atau mau kuliah lagi, mau sekolah lagi gitu. Terus aku inilah mikir kalau kerja kerja apa ya, biologi tuh ternyata kalau jurusan aku sebetulnya agak susah sih kayak lapangan pekerjaannya tuh nggak sesuai yang aku ekspektasikan gitu lah, kayak sebenarnya tuh banyak kayak misal QC kalau teman-teman tahu quality control itu biasanya anak-anak biologi, atau apa ya kerja di konservasi itu juga anak-anak biologi, tapi kayak ternyata aku nggak pengen tuh ke situ. Terus apa ya kalau gitu ya udah deh nyoba penelitian, nyoba sekolah lagi gitu, sekolah lagi nyoba riset 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 terus eh, sebetulnya persiapan beasiswa itu bahkan setelah lulus, jadi kayak semester 8 itu aku masih kayak masih bingung nih kayak mau kuliah mau kerja mau kuliah mau kerja gitu. Terus ya udah deh lulus dulu yang penting skripsinya lulus dulu, lulus tepat waktu, terus baru setelah itu menentukan oh oke aku mau sekolah lagi. Nah pas sekolah mau memutuskan untuk sekolah lagi itu ya mau nggak mau memang apa ya menambah waktu persiapan sih. Harusnya mungkin setelah lulus kuliah itu bisa langsung kuliah lagi karena aku baru decide di akhir, jadinya di aku perlu waktu tambahan, jadi aku tuh 1 tahun persiapan untuk sekolah lagi itu sih sambil aku ngasdos waktu itu, jadi kayak les les bahasa Inggris nyiapin pendaftaran itu ya di 1 tahun setelah lulus gitu. Terus baru nanti eh, di tahun kan aku lulus 2023, persiapan aku selama 2023 2024 2024 aku daftar sekolah gitu, alhamdulillah diterima di beasiswa ini gitu. Ada lagi nggak ya pertanyaan yang kelewat, Ulfi? Masya Allah, penjelasannya luar biasa sekali, Kak. Oh ya, Kak, ada pertanyaan satu lagi, Kak, dari saya. Mm-mm. Mungkin menurut Kak Bilkis sendiri, ketika menjadi mahasiswa, lebih baik kita itu join organisasi di internalnya, di kampusnya, atau perbanyak magang di luar kampus, Kak, eksternal seperti itu, Kak. Oke,
Duh, sebenarnya ini tuh gimana ya, beda generasi tuh beda ini guys. Karena sebenarnya kita kan nggak terlalu jauh ya, tapi ternyata tuh beda. Sudah kayak pas zamanku tuh teman-temanku, angkatan atasku, bawahku setahun itu tuh masih organisasi itu masih nomor satu banget lah, kayak ikut BEM, ikut apa itu masih kayak yang dikejar tuh itu gitu loh. Nah, tapi ternyata pas tahun-tahun setelahnya, setelah COVID, apalagi itu tuh ternyata pandangan mahasiswa tuh kayak udah berubah sebetulnya dengan adanya mungkin adanya MPKM dan lain-lain, kesempatan magang yang lebih banyak, orang-orang tuh jauh lebih tertarik ke magang itu sih daripada ke organisasi karena organisasi kan kita non profit ya istilahnya kayak kita tuh ya sukarela aja nge-organisasi kayak gitu ngurusin banyak hal itu ya kita sukarela aja gitu. Tapi kalau magang kan mungkin ada benefit. Misal pertama gaji mungkin beberapa instansi ada gajinya. Terus benefit-benefit seperti mungkin koneksi yang langsung untuk pekerjaan itu ada gitu. Nah, sebetulnya kalau kalau aku pribadi kalau bisa ikut dua-duanya ya why not gitu nggak ikut dua-duanya gitu. Dan kalau misalnya mau lebih dipilih mau lebih organisasi atau lebih magang itu balik lagi ke teman-teman sih kayak teman-teman mau lebih memperkaya pengalaman mungkin magang karena untuk persiapan kerjanya nanti atau eh, teman-teman kayak mau melatih dulu nih kayak self improvement dulu lewat organisasi gitu karena sebetulnya ya dua-duanya kayak perlu dan bagus-bagus aja sih kalau mengejar dua-duanya atau mengejar salah satunya gitu. Tapi menurut aku yang mau aku apa ya soroti itu karena aku tuh organisasi banget dulu anaknya. Aku tuh magang cuman MBKM itu doang dan lebih ke penelitian gitu. Menurut aku organisasi itu sangat membantu sih kayak misal aku bisa ngomong sharing ke teman-teman gini aja, mungkin kalau dulu aku nggak ikut organisasi, aku akan jauh lebih nggak proper gitu ngomongnya. Nah, ternyata dengan ikut organisasi, aku kayak lebih bisa, apa namanya, speakingnya lebih bagus, kayak komunikasinya lebih bagus, terus gimana, apa ya, kayak problem solvingnya, terus bekerja secara tim, itu tuh menurut aku sangat membantu banget lewat organisasi gitu. Tapi jadi kayak menurut aku masih worth it kok sebenarnya kalau organisasi itu mau dikejar juga gitu. Tapi ya karena mungkin sekarang ada magang-magang juga, bukan berarti teman-teman hanya fokus ke organisasi, enggak. Tapi silahkan fokus dua-duanya kalau bisa gitu. Kalau misalnya nggak bisa ya dipertimbangkan lagi teman-teman butuhnya mana, mampunya yang mana gitu. Baik, Kak Bilkis sudah terjawab pertanyaannya. Terima kasih banyak, Kak Bilkis. Sama-sama, semangat kuliahnya. Siap. Insya Allah banget Kak jawabannya tadi. Nah, kira-kira untuk teman-teman lain apakah ada yang masih mau bertanya? Kalau sudah tidak ada, untuk sesi kita kali ini, sebentar. Nah, untuk terakhir teman-teman, ini dari Kak Rara sendiri. Tadi ada yang mau disampaikan. Mungkin untuk Kak Rara, apakah waktu dan tempat sudah bisa dipersilahkan? Mbak masih ada acara Kak, Mbak Rara? Oh iya, oke. Belum Mbak Rara. Mbak Rara ini top angkatan atasku sih. Mbak Raranya 18, aku 19. Oh, berarti kakak kelas ya kak ya, hitungannya. Mm-mm. Kating. Oke, baik teman-teman. Berhubung Kak Raranya mungkin lagi ada acara, kita tutup dulu untuk acara kita kali ini. Teman-teman, repot semuanya. Tadi obrolan seru kita harus berakhir pada detik ini juga ya mungkin teman-teman. Untuk insight-insight dan juga pesan dari Kak Bilkis, mari kita gunakan untuk kedepannya mungkin untuk meraba-raba gimana nanti kita di masa depan di saat teman-teman mungkin yang udah kuliah ya nanti kira-kira gimana harus menjalani dan juga membuat rutinitas serta mungkin untuk yang mau mendaftar beasiswa kira-kira tadi menurutku insight-nya udah bagus banget nih dan juga udah bisa untuk membuat kita melihat oh kira-kira
setelah ini aku harus kayak gimana ya? Mungkin untuk lebih upgrade di penelitian, fokus di tugas-tugas dan yang lainnya. Nah, itu semua sudah disampaikan dengan sangat baik oleh Kak Bilkis. Terima kasih untuk Erpin yang sudah memfasilitasi wadah sekarang ini. Saya selaku moderator pamit undur diri. Sampai ketemu di repot episode berikutnya. Untuk teman-teman yang hadir, terima kasih.